Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kelas Ceriaku. Kali ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, dan pembelajaran yang ke-1. Mengapa ya orang itu harus bekerja? Dan manfaat apa saja sih yang diperoleh dari pekerjaan tersebut? Nah, setiap orang itu memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih sebuah pekerjaan. Nah, pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah, mari kita lihat pada bacaan teks berikut ini ya. Pak Weli adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya saat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifatnya maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT juga diminta untuk datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan juga terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Sekarang coba kita jawab pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Pertama ada Pak Weli, Sudin, Pak Lurah, Pak Seto, siswa-siswi, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua RT, dan juga Ketua RW. Pertanyaan nomor 2. Apa yang diharapkan Pak Weli?
Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Pertanyaan nomor 3. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Karena Sudin adalah seorang anak yang suka membaca dan juga percaya diri agar bisa memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Pertanyaan nomor 4. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana. Pertanyaan nomor 5. Tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Yang paling disukai adalah Bapak Weli karena usahanya yang keras untuk mendukung kemajuan bagi siswanya. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan juga jaring untuk berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan juga badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang juga sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada juga yang menggunakan bom. Dan coba mari kita simak pertanyaan berikut ini ya. Nomor 1. Apa yang digunakan nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Yang digunakan adalah sampan dan jaring. Pertanyaan nomor 2. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Yang digunakan untuk menangkap ikan adalah menggunakan jaring dan juga radar pendeteksi ikan, tapi juga menggunakan bom. Pertanyaan nomor 3. Tulislah persamaan dan juga perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut ini. Nah, mari kita lihat diagram Venn persamaannya, yaitu menangkap ikan dengan jaring. Dan perbedaannya, jika nelayan tradisional, pertama, melaut malam hari. 2. Menggunakan sampan. 3. Tidak bisa jauh dalam melaut. 4. Tidak menggunakan radar. 5. Tidak membutuhkan bahan bakar. Sedangkan nelayan modern yang nomor 1, melaut bebas kapan saja. 2. Menggunakan kapal. 3. Bisa berlayar ke laut lepas. 4. Menggunakan radar. 5. Membutuhkan bahan bakar. Pertanyaan nomor 4. Menurutmu, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Yaitu persediaan ikan di laut akan cepat habis dan lingkungan laut jadi tercemar.
Pertanyaan nomor 5. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Sebaiknya jangan menggunakan bom ataupun racun, tapi menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Apakah kalian tinggal di pantai atau pernah melihat seorang nelayan yang mencari ikan menggunakan bom ikan ataupun pukat harimau? Berikut adalah perbedaan antara pukat harimau dan juga bom ikan. Jika pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut, baik yang masih kecil ataupun yang sudah besar. Sedangkan bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Dan cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan juga habitat ikan. Coba kamu lihat gambar berikut ini. Ada seorang anak yang sedang makan ikan. Hasil tangkapan ikan itu dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan juga konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Dan seperti gambar tersebut, ikan siap untuk dilahap. Coba sekarang kalian lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar nelayan yang mencari ikan. Lalu hasil tangkapannya dibawa ke pelelangan dan diambil oleh para pembeli atau pengepul ikan. Lalu dijual ke pasar oleh pengepul tersebut. Lalu dibeli dan akhirnya menjadi santapan makanan. Dan perlu diingat, dalam pengolahan ikan harus dijaga kebersihannya. Dalam pekerjaan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Kira-kira pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa itu apa sih? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, yakni pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan juga pengrajin. Lalu, pekerjaan yang menghasilkan jasa itu apa sih? Yaitu suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan juga supir. Teman-teman, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.